Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bi jahin nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan Al-Habib Jamal As-Segaf beserta seluruh habaib yang hadir, para masyayikh dan seluruh kaum sholihin, kaum sholihat yang hadir. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Kita sudah bahas di pertemuan yang lalu tentang bagian dari bab tawasul ini atau pasal tentang tawasul, dan sudah kita sama-sama ketahui bahwa Imam Muhammad bin Sa'id Al-Busiri ini beliau bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji Nabi Muhammad SAW. Dan memuji Nabi itu adalah ibadah. Dan ibadah adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mungkin kita katakan untuk memudahkan pemahaman bersama bahwa tawasul itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut atau mengerjakan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Itu tawasul secara mudahnya. Jadi karena Allah cinta orang-orang yang memuji Nabi atau pujian Nabi itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah, maka itu bisa menjadi tawasul. Membaca Al-Quran itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah. Maka ketika kita membaca satu surat dari Al-Quran dengan niat tawasul, maka hal tersebut juga bisa kita lakukan, seperti pembacaan surat Al-Fatihah. Sebelum kita berdoa biasanya kita mulai dengan Al-Fatihah. Begitu juga ketika kita misalnya membaca Ratibul Haddad, ketika kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar ditutup usia kita dengan keadaan husnul khotimah, apa yang kita bilang? Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi husnil khotimah. Ya Allah biha artinya ya Allah, berkat pembacaan ratib ini aku minta kepadamu husnul khotimah. Jadi bertawasul dengan pembacaan ratib. Dan bacaan ratib adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah, karena isinya adalah zikir, Quran, sholawat, munajat dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita bicara tawasul untuk memudahkan seperti itu. Termasuk juga tawasul yang dicintai oleh Allah, tawasul dengan nama-nama Allah atau yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna itu juga termasuk tawasul yang bisa kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah memiliki nama-nama yang mulia, maka berdoalah kamu dengan menggunakan nama-nama tersebut. Contoh, kita mau rizki dari Allah, maka kita sebut nama Allah yang mulia, ya Razzaq, wahai yang maha memberi rizki, urzukna, berilah kami rizki. Itu juga termasuk tawasul. Dan tawasul yang paling mulia yaitu dengan makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan itulah
Imam Busiri memfokuskan tawasulnya dengan Nabi dan juga segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Pujian kepada Nabi. Kemudian juga termasuk tawasulnya di sini tentang tadarrur, pengakuan dosa, pengakuan kelemahan di hadapan Allah, itu juga termasuk tawasul. Nah, di sini insya Allah kita akan bahas bait selanjutnya masih berkaitan dengan tawasul. Beliau berkata, rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumis sa'ilus shalihin fi darain amin. In ati dzamban fama ahdi bimuntaqidin minan nabiyyi wala habli bimunsarimi. Beliau berkata, in ati, apabila aku datang melakukan dzamban, dosa lagi. Tadi kan sudah tobat. Beliau kan sudah tobat kepada Allah atas dosa yang beliau anggap itu dosa karena beliau memuji para raja terdahulu untuk mendapatkan imbalan. Beliau sudah tobat. Tapi misalnya di kemudian hari, kata beliau, aku melakukan dosa lagi. Sebagaimana kita tobat, lakukan dosa lagi. Bagaimana keadaannya? Di sini beliau berkata, fama ahdi bimuntaqidin, maka perjanjianku dengan Allah tidak akan batal. Maksudnya perjanjianku dengan Allah ini apa? Di surat Yasin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi janganlah kalian menyembah setan, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Artinya ahdun di sini, perjanjian dengan Allah ialah agama Allah. Maksudnya seseorang yang melakukan dosa itu tidak akan membatalkan keislamannya, walaupun taubatnya batal otomatis. Karena salah satu syarat taubat meninggalkan dosa. Ketika dosa dilakukan berarti taubatnya batal, harus taubat lagi. Tapi Islamnya tidak batal. Itu maksudnya di sini. Jadi beliau itu mengatakan bahwa Islam saya tidak akan batal walaupun saya melakukan dosa lagi. Minan nabiyyi wala habli bimunsarimi. Begitu juga dengan hubunganku dengan Nabi Muhammad SAW tidak akan putus dengan hanya sekedar melakukan dosa. Jadi bukan orang lakukan dosa maka hubungannya dengan Nabi putus, tidak seperti itu. Sebagaimana pemahaman beberapa orang yang mengatakan kalau orang yang tidak ikut Nabi berarti dia tidak betul hubungannya dengan Nabi, tidak betul cintanya kepada Nabi. Itu tidak boleh kita katakan seperti itu. Karena apa? Karena orang yang masih memiliki keimanan pasti punya hubungan dengan Nabi, walaupun tidak sekuat dengan orang yang taat. Tapi tidak boleh kita nafikan keimanannya, hubungannya, kecintaannya kepada Nabi. Dan hal tersebut terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Ada salah seorang sahabat dulu ahli minum, datang kepada Nabi berulang kali, wahai Nabi aku minum. Dicampur oleh Nabi. Datang lagi, ya Nabi aku minum. Sampai beberapa kali sahabat Umar tidak terima. Wahai Nabi izinkan aku pegang lehernya. Ini orang mempermainkan syariat. Ini pura-pura jadi Islam. Tapi apa kata Nabi Muhammad SAW? Sesungguhnya hatinya ini, hati pendosa ini, hati ahli maksiat ini cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW. Tidak dinafikan cintanya kepada Allah dan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, maka itulah beliau di sini meningkatkan rojaknya atau pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, seakan-akan beliau berkata,
ya Allah, walaupun aku melakukan dosa lagi, aku yakin bahwa agamaku tidak akan batal. Artinya aku tetap akan muslim dan hubunganku dengan Nabi Muhammad SAW akan tetap terjamin. Nah ini berarti termasuk tawasul ini, ada rojaknya. Jadi kita itu kalau mau doa termasuk harus ada harapan yang kuat, optimis bahwa kita ini, doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga hubungannya dengan Nabi, yaitu cintanya kepada Nabi, cintanya kepada keluarga Nabi, cintanya kepada para sahabat Nabi, cintanya kepada para pengikut Nabi. Ini termasuk konsekuensi cinta kepada Nabi. Jadi inilah yang menjadi harapan beliau. Dan sebenarnya ini adalah bentuk tawadhu. Bentuk tawadhu dari beliau. Beliau imam, beliau orang yang benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ini peringatan juga untuk kita semuanya, bahwa janganlah kita putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun beberapa kali, ratusan kali, ribuan kali kita jatuh ke dalam dosa, jangan putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian dilanjutkan, fa inna li dimmatan minhu bitasmiyati Muhammadan wa huwa awfal khalqi bid-dimami. Fa inna li dimmatan, sesungguhnya aku memiliki tanggungan, minhu, dari Nabi Muhammad SAW. Artinya aku insya Allah dapat jaminan dari Nabi, insya Allah. Ini juga termasuk harapan yang begitu besar kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa beliau berharap seperti ini? Bitasmiyati Muhammadan, karena namaku adalah Muhammad sebagaimana nama Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau kan namanya Muhammad bin Sa'id al-Busiri. Maka beruntung orang-orang namanya Muhammad, insya Allah dapat jaminan, dapat tanggungan dari Nabi Muhammad SAW. Cuma kalau kita di Indonesia kebanyakan nama Muhammad itu kalah dengan nama lanjutannya. Misalnya Muhammad Agus, panggilannya Agus, Muhammadnya hilang. Iya kan? Seperti itu. Padahal nama Muhammad SAW ini masya Allah nama yang mulia. Bertawassul dengan nama itu luar biasa. Dan di sini beliau bertawassul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan namanya Muhammad sebagaimana nama Nabi Muhammad SAW. Wa huwa awfal khalqi bid-dimami. Dan Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling bisa melaksanakan tanggungannya, orang yang paling bisa melakukan jaminannya. Kita bisa menjamin orang, tapi belum tentu kita bisa lakukan. Tapi kalau untuk Nabi Muhammad SAW, pasti jaminannya akan benar-benar dijamin. Apalagi nanti saat kita di padang mahsyar, pada saat kita membutuhkan pertolongan, di situ datang pertolongan Nabi Muhammad SAW. Ada jaminan, ada syafaat. Nah, itulah maksudnya di sini. Jadi beliau bertawassul dengan Nabi, dengan namanya yang sama dengan nama Nabi. Dan juga di sini jamaah sekalian ada seperti dorongan untuk kita agar kita itu cinta dengan nama Nabi, yaitu Muhammad atau Ahmad. Cinta dengan nama Nabi. Kalau misalnya punya anak, usahakan namanya ada Muhammad, ada Ahmad. Sampai ulama berkata kalau ada 3 anak laki-laki, kemudian anak-anaknya tidak dinamakan Muhammad atau Ahmad, rugi. Nah ini dia. Karena kenapa? Karena ada di dalam riwayat-riwayat yang menyebutkan, walaupun derajat hadisnya ini agak lemah, istilahnya hadis dhaif,
Tapi insya Allah bisa kita amalkan di dalam targhib. Banyak riwayatnya, tapi saya simpulkan saja. Yang pertama, orang yang namanya Muhammad dan namanya Ahmad insya Allah tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan hadis. Yang kedua, orang yang bernama Ahmad dan Muhammad walaupun melakukan dosa itu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkat nama. Yang ketiga, apabila di rumah ada orang yang namanya Ahmad ataupun Muhammad, maka rumahnya berkah. Apabila ada hidangan, di situ ada namanya Muhammad atau Ahmad, insya Allah hidangannya berkah. Jadi kalau misalnya mau makan, cari orang yang namanya Muhammad. Supaya apa? Supaya berkah. Supaya berkah makanannya. Dan ini ada riwayatnya disebutkan oleh para ulama. Nah, jadi inilah tawassul beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Dan riwayatkan juga bahwa malaikat Jibril itu dulu sebelum diutus Nabi Muhammad SAW, beliau itu lebih takut daripada berharap. Jadi antara khauf dan roja itu malaikat Jibril lebih takut. Karena kenapa? Karena dia melihat sosok malaikat Israel pencabut nyawa. Malaikat Israel ini penampakannya nakuti. Jadi dia itu takut. Tapi setelah diutus Nabi Muhammad SAW, maka rojanya, pengharapannya lebih berat daripada rasa takutnya. Sebab apa? Karena namanya sama dengan nama Nabi Muhammad SAW, Muhammad Al-Amin, Jibrilul Amin, sama-sama amin. Jadi semua yang ada hubungan dengan Nabi insya Allah berkah, insya Allah ada rahmatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian dilanjutkan, illam yakun fi ma'adi akhidan biyadi fadlan wa illa faqul ya zallatal qadami. Nah, ini juga beliau menggambarkan kepada kita. Ini arti secara umum. Illam yakun fi ma'adi akhidan biyadi. Kalau misalnya setelah aku mati dan kehidupan yang aku akan alami setelah mati, dan Nabi Muhammad SAW tidak mengambil tanganku, artinya tidak menolong diriku, fadlan, atas karunia-Nya. Jadi pertolongannya Nabi itu, kata beliau, bukan karena kita, tapi karena memang itu pilihan Nabi Muhammad SAW. Kalau saya nanti setelah meninggal tidak ditolong oleh Nabi Muhammad SAW, faqul, maka katakanlah ya zallatal qadami, maka celakalah dirimu. Jadi kalau ada orang di akhirat kelak tidak dapat pertolongan Nabi, maka bisa dipastikan orang tersebut celaka. Untuk itu kita semuanya butuh syafaat Nabi. Jangan kita anggap ibadah kita ini sudah cukup, saya tidak perlu syafaat. Ibadah saya alhamdulillah sudah banyak, jarang maksiat dan lain sebagainya. Jangan. Tetap pengharapan terhadap syafaat itu harus tetap ada. Harus tetap ada. Karena kenapa? Karena tidak ada yang akan selamat pada hari itu kecuali yang mendapatkan pertolongan syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan untuk pengertian ini jamaah sekalian banyak sekali versinya. Ada 5 versi. Jadi riwayat-riwayatnya, karena kalau kita baca dari segi bahasa susah pengertiannya ini. Tapi tadi itu pengertian secara umum. Nah, di sini mungkin supaya lebih
barokah kita baca versi-versinya itu. Jadi supaya kita baca burda ini ada versi-versinya. Yang biasa kita baca illam yakun fi ma'adi akhidan biyadi fadlan wa illa, ya kan? Illa itu versi yang pada umumnya. Ada versi yang lain. Illam yakun fi ma'adi akhidan biyadi fadlan wa illan, pakai tanwin. Fadlan wa illan faqul ya zallatal qadami. Illan di sini artinya juga sama, fadlan. Illan itu artinya keutamaan ataupun karunia. Jadi seperti penegasan, dan itu biasa di dalam bahasa Arab. Pengulangan kata itu biasa. Nah, itu versi yang lain. Baca illa pakai tanwin. Ada juga versi yang lain. Fa iyakun fi ma'ani akhidan biyadi, bukan illam yakun tapi fa in yakun. Ini juga versi. Fa in yakun fi ma'ani akhidan biyadi. Ini supaya apa? Supaya bisa dipahami. Karena kalau kita baca sesuai hukum nahwu i'rab ini tidak nyambung artinya. Sehingga perlu ada versi-versi lain untuk bisa memahami. Dan inilah subhanallah keluasan bahasa Arab. Semakin digali semakin dalam, dan ternyata banyak sekali rahasia-rahasia yang ada di dalam bahasa Arab ini. Nah, jadi itu jamaah sekalian. Yang intinya beliau sangat berharap mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kalau misalnya beliau yang sudah begitu cinta kepada Nabi Muhammad, sangat berharap syafaat dari Nabi Muhammad SAW, apalagi kita ini yang masih kurang cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin Nabi Muhammad itu nomor keberapa dalam tingkatan cinta kita, sehingga banyak-banyaklah berharap insya Allah dapat pertolongan Nabi Muhammad SAW. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, beliau menjelaskan kepada kita, ini masalah taubat masih ada kaitannya. Kata beliau, cara terbaik, cara tercepat untuk taubat itu ialah melalui jalan cinta. Jadi kalau kita mau taubat, cara yang paling cepat itu lewat jalan cinta. Sebagaimana Imam Busiri ini, beliau taubat kepada Allah melalui cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Cepat dan insya Allah akan awet taubatnya. Karena kenapa? Habib Ali berkata, karena orang yang mencintai, dia akan mengusahakan sesuatu yang dia tidak mampu. Jadi walaupun dia tidak mampu, dia tetap akan berusaha untuk orang yang dia cintai. Apalagi dalam hal yang dia mampu, pasti dia akan memberikan apa yang dia mampu seluruhnya untuk orang yang dia cintai. Begitu juga ketika kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka apapun yang diinginkan oleh Nabi, insya Allah akan kita turuti. Kalau misalnya cinta kita itu benar-benar cinta. Untuk itu jangan bosan kalau misalnya ceramah-ceramah cinta Nabi, cinta. Jangan bosan. Karena cinta kita ini belum teruji, sehingga perlu diingatkan terus, supaya kita benar-benar klop cinta kepada Nabi. Dan itu adalah jalan taubat yang benar-benar cepat dan yang paling baik, sebagaimana yang dialami oleh para pecinta Nabi Muhammad SAW. Baik, hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Ini baik-baiknya masih lumayan banyak kita bahas lanjutan. Beliau berkata, hasyahu ay yahrima raji makarimahu aw yarji'al jaru minhu ghairu muhtarami. Hasyahu ini artinya enggak mungkin, tidak mungkin Nabi Muhammad SAW
menghalangi arroji, orang-orang yang mengharap makarimahu, kebaikan-kebaikannya. Jadi kalau ada orang yang datang kepada Nabi, mana mungkin Nabi Muhammad halangi kebaikannya, karena Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling dermawan di muka bumi. Di akhirat Nabi Muhammad adalah manusia yang paling dermawan. Tidak mungkin orang yang datang kepada Nabi minta sesuatu kemudian ditolak oleh Nabi, tidak mungkin. Tidak ada dalam riwayat. Bahkan orang yang kasar kepada Nabi itu pun dikasih oleh Nabi. Ditarik sorbannya Nabi sampai ada bekas, dikasih. Nabi, yang kamu kasih sama saya ini sedikit, ditambah oleh Nabi. Maka siapapun yang datang kepada Nabi pasti akan diberikan oleh Nabi dan tidak dihalangi. Yang datang dengan kasar saja tidak dikasih, apalagi yang datang dengan sopan, dengan penuh kerinduan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini beliau tegaskan bahwa tidak mungkin Nabi Muhammad menghalangi orang-orang yang mengharap kebaikan-kebaikannya. Au yarji'al jaru minhu ghairu muhtarami, atau ada orang yang datang kepada Nabi berharap agar dia dilindungi oleh Nabi. Dilindungi di sini maksudnya apa? Dilindungi dari azab Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Nabi, wahai Nabi, tolonglah aku supaya Allah tidak mengazabku. Pasti juga akan ditolong oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang datang kepada Nabi pasti akan pulang dalam keadaan mulia. Itu maksudnya di sini. Jadi jangan bosan-bosan kita untuk minta syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada dua riwayat juga, dua versi. Bisa kita baca hasyahu an yahrima roji makarimahu, atau hasyahu an yuhroma roji makarimahu. Dan ini versinya ini berubah harokat, tapi jangan anggap berubah harokat biasa saja. Berubah harokat, satu harokat ini berubah dalam bahasa Arab maka akan berubah arti. Jadi tadi an yahrima roji, tidak mungkin Nabi Muhammad menghalangi orang yang berharap kepadanya. Tapi kalau kita baca an yuhroma roji, tidak mungkin seseorang yang berharap kepada Nabi dihalangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam pengertiannya seperti itu, tidak mungkin. Ya, intinya siapapun yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah akan diberikan pertolongan oleh Nabi. Sehingga ada tawasul yang sering kita baca, bahwa yang artinya innal musiina qad ja'u bidan bi yastaghfirunallah. Jadi orang-orang yang buruk ini datang kepada wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa dosa dan meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau ada orang-orang yang datang kepada Nabi meminta kepada Nabi agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah, insya Allah juga dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, intinya kita jangan bosan-bosan untuk mengharap kepada Nabi Muhammad SAW. Baik jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian lanjut. Di sini beliau berkata, wa mundu alzantu afkari madaihahu wajadtuhu li khalasi khairu multazimi. Kalau di sini versinya satu, semuanya baca sama insyaallah. Wa munzu, dan semenjak alzantu aku wajibkan afkari, pikiran-pikiranku ini, madaihahu, untuk memuji Nabi Muhammad SAW. Dulu beliau muji selain Nabi, muji para raja.
Tapi semenjak beliau fokuskan pujiannya untuk Nabi Muhammad SAW, kata beliau, wajadtuhu li khalasi khairu multazimi, maka aku dapatkan perbuatanku itu, yaitu memuji khusus untuk Nabi Muhammad SAW, adalah sebaik-baik penyelamatku. Mungkin di pertemuan pertama sudah dijelaskan oleh Habib Abdullah bahwa beliau ini mengarang burda, salah satu sebab utamanya karena beliau kena penyakit stroke setengah badan. Dan beliau sudah datang ke semua tabib, dokter-dokter sudah didatangi, tidak ada yang bisa kasih obat, tidak bisa ada yang sembuhkan penyakitnya ini. Maka beliau langsung terilhami untuk membuat qasidah burda pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau tulis ini qasidah, beliau tidur mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah langsung mengusap badannya Imam Busiri. Kemudian beliau bangun, tiba-tiba langsung hilang penyakitnya itu. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi bisa bayangkan penyakit stroke hilang dengan mimpi. Berjumpa dengan Nabi, diusap dengan tangan mulia Nabi Muhammad SAW, penyakitnya hilang, jemaah sekalian. Dan di dalam riwayat disebutkan ada orang soleh datang kepada Imam Busiri. Orang soleh ini mimpi Nabi sedang bersama Imam Busiri. Dan Imam Busiri pada saat di mimpi itu membaca qasidah burda. Saat dibaca qasidah burda, Nabi Muhammad SAW itu katanya sangat menikmati qasidah burda ketika dibacakan, sehingga terlihat ada gerakan-gerakan dari Nabi, gerakan yang menandakan bahwa Nabi Muhammad itu menikmati. Kayak kita misalnya zikiran atau sholawatan ataupun dengar qasidah, itu kan ada gerakan-gerakan seperti menikmati. Nabi Muhammad di dalam mimpi seperti itu, menggerakkan badannya menikmati bacaan qasidah burda. Maka orang soleh tersebut meminta dari Imam Busiri qasidah burdanya, dan setelah itu tersebar ini qasidah burda dan hingga sekarang kita baca. Artinya di sini berdasarkan mimpi orang soleh tersebut, qasidah burda ketika dibacakan, maka insya Allah itu membuat hati Nabi Muhammad SAW senang. Itu termasuk fadilah dari qasidah burda. Dan beliau sudah sampaikan kepada kita bahwa termasuk sebab kenapa beliau itu sembuh karena beliau mengarang qasidah burda. Nah itu dia. Baik jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian beliau lanjutkan, wala yafutal gina minhu yadan taribat ibnal haya yunbitul azhara fil ukumi. Walan yafuta al gina, dan tidak akan luput kebaikan minhu dari Nabi Muhammad SAW. Artinya kebaikan Nabi itu tidak akan pernah luput dari siapapun, walaupun orang itu ya dan taribat itu adalah tangan yang sangat memerlukan bantuan atau orang yang sangat miskin, itu ya dan taribat, yang artinya tangan. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu biasa menyebutkan tangan, tapi yang dimaksud seluruhnya. Dzikrul ba'di wa yuradu bihil kul. Sebutkan tangan, tapi yang dimaksud adalah diri. Sebagaimana kita, bahasa Indonesia juga ada, namanya majas personifikasi. Saya belum pernah melihat batang hidungmu. Bukan cuma batang hidung, tapi kamunya saya tidak lihat. Nah, di dalam bahasa Arab juga seperti itu. Ya dan taribat artinya tangan yang membutuhkan. Maksudnya orang yang membutuhkan, orang yang bangkrut dunia, bangkrut akhirat. Bangkrut dunia tidak dapat nikmat dunia,
di akhirat juga dapat siksa karena maksiat yang dia lakukan di dunia. Orang-orang seperti ini pun tidak luput dari kebaikan Nabi Muhammad SAW. Itu maksudnya di sini. Jadi jangankan orang-orang baik, orang-orang buruk sekalipun juga dapat kebaikan Nabi. Sebagaimana innal haya, sebagaimana hujan, yumbitul azhar fil ukumi. Hujan itu kalau turun di daratan, kemudian daratan itu termasuk yang tidak, apa istilahnya, kayak gundukan itu. Ya, gundukan itu kan dia tidak menampung air. Jadi daratan yang tidak menampung air, kalau turun hujan tetap akan muncul, akan tumbuh darinya tumbuhan-tumbuhan, bunga-bunga, walaupun dia tidak tidak menampung air. Walaupun gundukan-gundukan itu tidak menampung air, tapi karena berkat hujan tetap akan muncul bunga-bunga, tetap akan muncul tumbuhan-tumbuhan. Maksudnya apa? Jadi itu ibarat orang buruk. Orang buruk itu walaupun tidak bisa menampung kebaikan Nabi, tetap akan dapat kebaikan Nabi. Sebagaimana gundukan-gundukan itu tetap kalau turun hujan ada yang tumbuh, bunga-bunga tumbuh walaupun dia tidak menampung air. Jadi ini ibaratnya apa? Orang baik dapat kebaikan Nabi, dan juga orang buruk juga tidak luput dari kebaikan Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah bentuk tawadhu juga dari beliau. Nah, insya Allah kita lanjut setelah azan.